Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, semoga sehat selalu. Ya, saat ini di sore hari ya, di kisaran jam 5, kami akan mengunjungi salah satu tempat yang membuat saya tercengang. Bagaimana tidak, di depan sana merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Tidak begitu luas, yang mungkin hanya kisaran 1 hektar begitu ya. Tapi teman-teman, setelah kita melewati di jembatan yang menjadi penghubungnya, kami mendapati suatu cerita begitu, bahwa di dalam situ ada kamar yang dikhususkan untuk Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ya, saat ini saya berada di Laut Selatan. Ini merupakan pantai, dan meskipun sudah hampir gelap, tapi masih banyak kami dapati pengunjung yang sudah berdatangan begitu ya, menikmati suasana sore hari di pantai Laut Selatan. Nah, seperti ini kondisinya. Suasana yang mulai mendung, tapi tetap menjadi favorit bagi mereka yang sudah mencintai alam di Nusantara ini. Itu ada anak-anak yang lagi bermain. Nah teman-teman, kamar Nyi Roro Kidul berada di dalam dari pulau kecil yang tidak berpenghuni ini. Pulau ini bernama Gunung Kombang. Nah, ada beberapa cerita begitu yang menurut dari beberapa tutur warga dinamakan Gunung Kombang karena pernah di masa lampau dulu di sini didapati macan kombang, saudara. Ya, saya kurang tahu jenis macan kombang itu seperti apa, tapi dengan melihat gapuro yang sudah dibentuk sedemikian rupa, bahkan tidak menutup tentang kearifan lokal serta kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara ini. Simbolnya terpampang jelas berada di gapura atau pintu masuk menuju ke Gunung Kombang ini. Kita masuk, saudaraku. Nah, seperti ini. Pohon-pohon besar dengan pohon ini ya, pandan alas begitu ya. Dari sini kita bisa melihat ganasnya ombak Laut Selatan. Makanya tidak heran ketika kita bicara Laut Selatan, bumbu di dalamnya pasti didapati sebuah legenda yang bernama Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Kondisi seperti ini, semakin ke tengah maka kita dapati ombak yang semakin besar menghempas ya dinding dari tebing bibir pantai ini. Nah, seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama kita menuju ke ini ya, kamar Nyi Roro Kidul. Oke, sehingga tidak sedikit warga ataupun orang-orang tertentu begitu melakukan ritual ya, mengunjungi ataupun menghormati leluhur yang pernah singgah di tempat ini. Ada yang dari bangsa manusia, seperti halnya leluhur kita dulu, yang pastinya banyak yang bertirakat ataupun bertapa di pulau kecil yang tidak berpenghuni yang saat ini terkenal dengan Pulau Gunung Kombang. Yuk kita naik. Fasilitasnya sudah bagus. Kita dapati anak-anak tangga, bahkan di sini ada sumber listrik begitu yang tersambung sampai ke dalam sana. Nah,
ini bapaknya kok kebingungan. Oke, kita naik terus ini, saudaraku. Dan ini di jam 5 sore, lumayan cukup redup untuk gambarnya ya di video ini. Tapi nikmatin saja karena perjalanan kami dari rumah cukup jauh ya, memakan waktu 5 jam untuk sampai ke sini. Dan setelah mampir di beberapa tempat, sampailah di Gunung Kombang ini di jam 5 ya. Oke, ini ceritanya untuk jalurnya ya. Jalan di pinggiran dari pulau ini, saudaraku. Tampak di kejauhan sana bagaimana ganasnya ombak laut selatan, saudaraku. Jadi teman-teman kalau bermain di pantai laut selatan hendaknya harus berhati-hati karena beda dengan laut utara ya. Kalau laut utara, di utara dari Pulau Jawa kita masih dapati pulau seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi begitu. Namun kalau di selatan dari Pulau Jawa ini kita sudah menghadapi lautan lepas ya, yaitu Samudra Hindia. Nah, bisa dilihat teman-teman bagaimana ganasnya ombak laut selatan, saudaraku. Ini masih lumayan tenang. Kalau di jam-jam tertentu bahkan bisa menghempas sampai hempasan ombaknya itu setinggi dari gundukan tebing batu yang ada di depan itu. Oke, kita naik ya. Kita naik. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk jalan di sini harus hati-hati karena ini berlumut dan tidak ada pagar pembatas begitu di kanan sini. Harus hati-hati, licin, saudaraku. Oke, ada pohon, 2 pohon begitu yang menjadi ini ya, seolah-olah menjadi penghalang begitu dari jalan ini, tapi kita bisa lewat di bawahnya. Oke, dari sini saudaraku, saya sudah mencium aroma bunga beserta dupa yang menyengat. Dan sepertinya di depan sana ada banyak pengunjung yang datang. Nah, wih, ini rawan longsor saudaraku ya, karena kami dapati semacam ini tebing yang sudah longsor ke bawah. Dan di situ nggih Mas, nggih. Nggih Pak. Dari Mojokerto, Pak. Oh, Mojokerto. Nggih. Iya. Di bawah sana, teman-teman, semacam ada hamparan tebing begitu ya. Seperti lantai, teman-teman. Seperti lantai. Oke. Wih, dari sini kita bisa melihat lebih jelas tentang kondisi terkini di Laut Selatan ini. Wih, ini ada pengunjung yang sudah pulang. Oke. Awas jatuh nak. Dan ini pengunjung-pengunjung yang dari atas ini sudah pada pulang. Oke. Kita menuju ke tempatnya Sewu nggih. Bareng Pak nggih. Alhamdulillah. Ini dari Blitar nggih Bu nggih. Alhamdulillah nggih. Seger waras, selamat. Nggih Bu. Oke. Itu barusan rombongan dari Blitar, saudaraku. Kita naik, teman-teman. Kita naik, sepertinya sudah mulai sampai karena ini jam 5:30 sore ya. Udah mulai
gelap gitu. Semoga nanti kita bisa masuk ke kamar Nyi Roro Kidul, kamar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Nah itu ombaknya di bawah, hempasan ombak laut selatan luar biasa saudaraku. Oke, kita naik. Alhamdulillah nyampe juga. Dari sini semakin tinggi dan Pak Sewu nggih, sepertinya masih ada beberapa rombongan yang sowan ya. Kalau melihat dari sendalnya ini masih banyak. Saking bunti Pak? Oh mriki mawon itu. Jam 5:30 teman-teman. Pak Santoso saking bunti? Pak Santoso. Nggih pulang, Mas. Loh, Masya Allah nggih napa? Nggih. Ngapunten. Mboten niku. Mboten nyenget. Mergi riyen napa peteng nggih jamnya menten lek mboten klintu Pak nggih. Orian pun nate ngriki. Nggih. Kalih Kang Helmi. Nggih, nggih. Nggih. Cen-cen. Ngapunten Kang. Jadi nuwun niku Kang napa? Mbah Ratu. Oh ngaten. Nggih. Nggih, lebet saged Nggih. kosong Mas. Nggih, kula tak niku nggih. Ngapunten Kang. Pun milai injing wau. Niki rate napa tebing ya. Bareng-bareng Kang nggih. Ya, alhamdulillah Kang Suton, Kang Santoso nyemanggaaken ya, mempersilahkan kami untuk masuk ke Mbah Nyai. Oh niki. Nggih. Monggo. Ini masih ada pengunjung yang dari dalam. Kita nunggu beliau-beliaunya keluar dulu. Oke, habis ini giliran kita yang masuk ya. Karena ini bukan tempat sembarangan teman-teman. Ya selesai. Nah ini yang baru selesai dan barusan juga yang dari rombongan Blitar itu. Jeku dari rombongan Blitar. Kalau yang ini saya kurang tahu rombongan dari mana ya. Kita masuk ya. Ngapunten nggih, nyun sewu nggih. Nyun sewu nggih. Alhamdulillah. Nah, kita masuk saudaraku ya. Alhamdulillah. Kita karena ini sepertinya tidak usah pakai senter yo. Tidak usah yo. Padang kok. Assalamualaikum ya ahliku. Assalamualaikum ya ghaib. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita masuk saudara. Alhamdulillah kita bisa masuk. Ini adalah ruangan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Hah? Oh sudah. Ya kita tidak bisa berlama-lama teman-teman. Nah ini teman-teman yang dimaksud dengan ruang ya, ruangan khusus Kanjeng Ratu Kidul. Di sini ada patung beliau ya, khas sekali dengan busananya serba hijau saudaraku. Ada dupa yang masih menyala, artinya orang-orang yang berkunjung ke sini menyalakan dupa di depan dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Di kanan kirinya saudaraku ya, ini ada payung bertingkat 3, warnanya juga hijau. Di sini juga ada di kanan kirinya. Dan kanan kiri dari Kanjeng Ratu Kidul ini memegang ini ya, tongkat komando, semacam tongkat komando. Hampir mirip yang dibawa dengan hampir mirip Bung Karno ya? Yang dibawa oleh Bung Karno, Presiden Indonesia pertama, serta telapak tangannya
menengadah begitu, menghadap ke depan dan anggun, saudaraku. Ya. Oke, terus di belakang ini ada ini ya, gebyok begitu. Ini Kang, Dan ada lukisan. Ini lukisan ini siapa ya yang membuat ya? Di sini pastinya ada tulisannya ini. Sebentar karena agak gelap saya coba center ya. Mana senterku? Oh ini. Bentar ya. Oh ini. Siapa ini? Andi atau siapa ini? Kurang begitu jelas ya teman-teman. Terus di situ, di dalam itu ya. nah ini yang dimaksud dengan kamarnya ya. Kamar Kanjeng Ratu Kidul. Nah itu teman-teman. Ya. Ada kamar Kanjeng Ratu Kidul. Nah ada bantal, kasur, ranjangnya juga ya. Terus ada busana merah, tapi tidak ini ya, tidak ada sosok di busana tersebut ya, hanya busana saja tapi warnanya merah. Terus beberapa lukisan, ada 4 lukisan di situ beserta minuman mineral beserta bahan-bahan sesajen. di sebelah sana Agak buram teman-teman karena kita ini terhalang kaca ya. di sebelah sana itu ada make up, Ada ini ya, Bedak-bedak ya. perlengkapan make up begitu. Agak gelap teman-teman, mohon maaf karena ini kita terhalang apa namanya, kaca. Kita tidak bisa masuk ke dalam situ, kita hanya bisa melihat dari luar begitu teman-teman. Oke, terus di sini ada lukisan lagi ya, ada lukisan lagi di sini. Ada lukisan lagi. Dan foto begitu ya, foto Bung Karno yang memang ada beberapa sumber folklore ataupun cerita-cerita begitu, katanya itu Bung Karno pun juga punya hubungan khusus begitu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah itu teman-teman. Oke, ini payung warna kuning keemasan serta lonceng ya, jam lonceng, tapi ini masih berfungsi. Dan jam ini ya seperti kita saat ini ya, jam setengah berapa ini Kang? jam setengah 5 Jam kurang cocok berarti. setengah 6. Harusnya setengah 6. Ini jam setengah 6. Jam 6 kurang 20. Ya pas lah. Iya pas. Ya, jam 6 kurang 20 kita ini sekarang. Wih. Ini masuknya di mana? Lewat mana ya kalau masuk ya? Masuk ke mananya? Ke kamar ini. Kalau ke kamarnya harusnya lewat situ. Tapi sebetulnya apa namanya, dikunci Kang. Tidak boleh. Oke. Hanya bisa mengintip dari luar. Nah di sini Kang ada busana apa? Ada patung yang berbusana biru. Apakah ini pengawalnya? Iya, seperti dayangnya. Dayangnya, ya. Terus ada kursi singgasana. Warna hijau juga. Ini ada kursi singgasana juga Rayu. di sini. Dan payungnya hijau. Biru. Biru kalau ini. Ini mungkin dayangnya. Rayu.